Silahkan bertanya, satu pertanyaan, silakan. Satu aja ya, nggak boleh lebih. Ini orang kenapa sih? Lu kalau punya masalah hidup yang berat jangan di sini dong, turun Saya deh. nggak punya masalah. Ya udah lu kesini ngapain? Tanya udah Pak. Ya udah silakan, oncom. Astaga, bagus sedikit bahasanya kenapa? Kan ada nama saya. Loh, oncom itu artinya apa? Oncom itu adalah panggilan untuk orang yang nyebelin kayak lu. Dari tadi ribet banget hidup lu. Oh gitu, tempe. Nah iya tempe, lanjut. Uniri Pak. Saya mau tanya begini singkat aja. Di Al-Quran itu ada nggak perkataan Kristen? Apa sih? Di Al-Quran itu ada tidak perkataan? Kristen. Perkataan Kristen, maksudnya Kristen itu manusia. Tadi kamu Kristen itu kan agama. Dan setahu saya itu Uni Rifa, coba kita telah bahas. Uni Rifa, ada tidak perkataan Kristen dalam Al-Quran? Perkataan itu kan kata-kata dari orang yang berkata. Maksudnya di sini si Kristennya yang berkata atau kata-kata Kristen. Nggak paham gue bahasa lupa. Bahasa Indonesianya juga agak lupa. Oh, gitu. Ada tidak perkataan gini? Kamu ada guru tidak apa? Perkataan si Jimmy? Nggak usah lu tanya-tanya. Gue guru kejiwaan. Biar gue kejiwaan. Gue putar kepala lu. Dengar. Contoh, ada tidak perkataan si Jimmy dalam Al-Quran? Berarti yang berkata adalah si Jimmy. Bukan. Ada tidak perkataan Kristen? Makanya kau kalau pikir si Kristen bisa berkata-kata? Kau tanya, maksudnya kalimatnya itu mau yang tanyakan apa gitu. Kalau kamu bilang tadi kayak gitu, ada nggak perkataan ada Jimmy? tidak Ada. perkataan Kristen? Maksud Perkataan saya itu begini apa? loh. Maksud saya begini, ada nggak kalimat kata Kristen di Al-Quran gitu loh. Ngomong dong dari tadi, makanya kalau bahasa Indonesia itu Makanya dipakai yang bener. aku pikir luas pemahaman, ternyata masih Bukan orang goblok kayak bapak harus bukan, dibenerin, tapi kau bilang ngomongnya kau salah. profesor. Iya profesor, karena itu makanya kuluruskan biar kau Profesor paham atau yang kau profesor? omongin itu salah. Nah, Pak, lu salah tadi, gua ngelurusin, lu bilang Iya, begini. udah, ada tidak perkataan Kau Kristen? benar, udah. Perkataan Udah, itu benar. adalah diawali dari Benar. kata per, ditambah kata dan an. Kata per ditambah kata dan an Saya itu nggak ada adalah sekolah sebuah. Uniripa, saya nggak ada sekolah, udah nggak usah dibahas panjang Ini lebar. gue lagi ngajarin. Oh, Kok gitu. belum panjang lebar. Oke, coba diulangi pertanyaan lu Jimmy. Bertanya aja udah salah, apalagi menjawab di sini bela. Saya mau bertanya, ditanya juga putar-putar saya jadinya nanyanya. Cara bertanyamu aja udah salah. Oh, yang benar Coba diulangi, bagaimana coba. nanya coba? Nah, gini caranya. Apakah ada kata Kristen dalam Al-Quran? Iya. Udah. Saya bukan perkataan kata Makasih, Kristen di Bang. Al-Quran kan saya bilang gitu. Per ditambah kata dan an itu adalah sesuatu yang keluar dari seseorang. Perkataan Kristen ada, jadi seolah-olah ini merujuk kepada si Kristennya sedang berkata-kata. Ya Allah ya Allah. Enggak, setahu saya juga kan Quran itu kan katanya kan dari atas. Satu-satu dulu lah. Iya, dengar dulu. Bingung aku. Tunggu dulu, Nirip, santai. Kan kamu tadi kan nggak ada ini teman. Nggak usah buang-buang waktu. Ini bukan warung kopi. Ini tempat kita transfer knowledge. Ya udah, terangkanlah. Apanya mau diterangkan? Lu tadi yang saya tanya tadi, yang udah kau pahami pertanyaan saya. Nggak ada. Nggak Kristen ada. itu bahasa Yunani. Nggak ada kata Kristen di Al-Quran. Kristen itu bahasa Yunani. Dalam Enggak, saya kitab tanya Torah sekali tidak ada lagi. kata Kristen. Yang ada Saya hanyalah nggak tanya Mesias. Taurat. Saya nggak tanya Taurat. Di Al-Quran itu ada nggak Tidak kata? ada. Nggak ada. Oncom. Sama di Alkitab juga nggak ada kata Islam. Ada, siapa bilang goblok? Kata Gimana? Yesus, aku tinggalkan salam untukmu. Salam itu asal kata dari Islam. Salam, selamat, damai. IPA nih orang. Saya bilang kan Islam. Kalau salam itu ya Kata-katanya perkataan. dari salam, salam, aslam, tunduk, patuh. IPA nih orang. Kata-kata Islam dan salam itu satu rumpun bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. Salam sama dengan salam, artinya sama-sama damai. Aku tinggalkan salam untukmu, aku tinggalkan Islam untukmu. Itu sama. Kristen itu nggak dikenal sama Yesus karena Kristen itu bahasa Yunani dari kata Kristus. Itu muncul di Antioquia di tangan Paulus, nggak ada kaitannya sama Yesus.
Gak usah terlalu panjang. Saya jawab ada atau tidak itu aja. Gitu. Gak usah Orang kepanjangan. bertanya tapi dijawab nggak mau. Pengen jawabannya sesuai dengan yang kau mau. Kenapa kau nggak jawab sendiri, Pak? Saya nggak bilang. Kalau kau bilang ada ya udah, nggak usah dijabarkan gitu loh. Kenapa saya nggak mengikuti mengatur kamu? Uniripa. Kamu siapa Seorang saya? Uniripa, seorang profesor nggak mungkin dong diatur. Makanya, orang yang terhormat, orang yang terpandang, orang yang tercantik. Oh iya dong. Engkau yang mengatakannya. Iya. Kalau nggak kayak gitu saya nanti diusir tuh dari sini. Namanya kan harus menghormati tuan rumah. Iya, lama-lama saya akan mengusir orang yang ketika bicara dia nggak ngerti dengan apa yang diucapkan. Dikasih tahu tidak mau menerima pemberitahuan. Nggak terlalu ribut loh bicaranya sama gitu. Saya sama si Juman santai-santai aja bicara. Ngerti kok dia apa yang saya tanyakan. Nggak bisa, gue nggak mau santai. Berarti kau yang kurang paham bahasa kalau kayak gitu. Kurang paham bahasa pula katanya. Bahasa apa ya? Bahasa roh aja aku bisa. Iya. Hah? Kau mau tahu kalau aku bisa bahasa roh? Kau percaya ada roh? Sira bara-bara malam-malam enak juga. Sira bara-bara sama kamu percaya roh? Ya, percayalah roh ada. Hah? Emang kenapa? Kamu tahu arti ruah? Ruah itu artinya angin. Kentut itu juga ruah dalam bahasa Ibrani. Nah, angin. Siapa bilang roh angin? Aduh. Udahlah, Uniripa. Kalau kayak gitu, kata ruah itu gitu, artinya angin sama spirit. Kentut juga ruah dalam kitabmu. Udahlah. Berarti kau nggak ngerti kau apa-apa berarti. Udah saya keluar. Nggak ngerti. Kupikir kau udah hebat kali. Iya. Kau nggak ada apa-apanya rupanya. Kupikir udah tinggi kali ilmu. Kalau masalah. Udah. Kalau lu yang bilang gua nggak ada apa-apanya, gua nggak masalah. Rupanya. Rendah rupanya. Siapa? Emang lu ada apa-apanya? Nih masuk-masuk nggak jelas. Non muslim aja nggak jelas. Ngatain orang nggak ada kualitas. Lu ada kualitas. Ih, gue putar kepala lu sampai belakang nanti, Pak. Bang Hasibuan, selamat malam. Orang tolol itu. Malam. Malam, Mbak. Malam, Pak. Malam, Bu. Itu tadi agama apa itu, Pak? Kristen dia, Pak. Jadi kurang ngerti itu. Pertanyaannya salah dia. Aku luruskan, nggak mau dia terima. Aku pula dia ejek-ejeknya. Disuruhnya aku tenang. Padahal dia yang buat aku jadi ilfil sama dia. Ngomongnya entah apa-apa aja, tapi nggak ngerti aku apa yang diomongkannya. Tanya tadi apa aja pun saya. Orang Batak juga. Orang Kristen? Enggak, Islam. Insya Allah. Orang Batak tapi Islamnya? Iya. Mu'alafnya Bapak? Ini ada orang Batak ini, Pak. Nih ada orang Batak ini. Ini orang Batak juga ini. Batak ini. Si Nora Aritonang namanya. Harusnya si Nora ini dalam menghadapi tadi Pak Jimmy tadi. Assalamualaikum Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Hasibuan ini dia nggak mualaf, dia kayak si siapa, si Logika. Kalau Logika kan Hasibuan itu. Batak dia mereka Batak dari lahir itu. Lanjut tuh nih. Iya, jadi orang Kristen. Bentar Mbak ya, sambil jualan ini Mbak. Oh iya, saya mute dulu ya Bang. Iya. Malam Bu Lipa. Malam Pak Atlam. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Nora Hitoku. Waalaikumsalam. Pak Atlam, Muslim atau non Muslim? Saya Kristen Bu. Oke, Pak Atlam saya prioritaskan untuk bertanya di Komal ini tentang agama Islam ya. Oh, makasih banyak Bu ya. Silakan. Saya mau nanya Bu, kalau di agama Ibu Isa itu firman nggak ya? Bukan, dia adalah kalimat. Kalau firman itu lebih ke kata-kata atau kalam. Tapi kalau Isa itu kalimat, yaitu kata.
dari kata kun. Ketika Allah berkata kun, maka dia jadi ada. Bukan kata-kata Allah yang berubah menjadi Nabi Isa. Tapi dia hadir karena Allah Subhanahu wa taala berkata kun. Jadilah. Kun fayakun. Kunnya aja. Gitu. Kata itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya kalimat. Diambil sama KBBI, dirubah maknanya. Padahal kalimat artinya adalah kata. Kalau kata-kata itu dalam bahasa Arabnya kalam. Gitu. Oh gitu Bu ya. Ya. Itu kan kalau saya dengar doang Bu ya. Bu Isa dinaikkan bukan disalibkan ya Bu ya. Dan Diangkat bahkan ke sisi Isa juga, Allah. ya, dan bahkan juga Isa akan menjadi hakim di saat pengadilan nanti akhir zaman. Untuk orang-orang yang mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Oke. Mhm. Nah, pertanyaan saya Bu, di saat dunia ini musnah, berapa pribadi yang kekal? Hanya Allah yang kekal. Hanya Allah. Tapi kenapa? Kenapa Isa jadi hakim nantinya? Pak, Coba bukan cuma Nabi dijelasin, Isa ya, yang dan jadi hakim. mungkin Bukan cuma Nabi Isa yang jadi hakim. Bapak pergi ke pengadilan, itu hakim banyak loh. Bapak pernah ya, ke maksudnya pengadilan nggak? itu kan duniawi Bu. Loh, Nabi Isa di dunia Pak jadi hakim. Nabi Isa itu di dunia Pak jadi hakim sebelum hari kiamat. Iya betul. Nah terus? Iya betul. Tapi kan makanya kalau ke situ larinya kita kan udah nggak nyambung Bu. Lah, kita bahas Bapak aneh. Bapak tanya, Bapak itu nggak ngerti dengan pertanyaan Bapak. Nabi Isa itu jadi hakim di dunia Pak. Karena Nabi Isa ini nanti akan membunuh Dajjal dan kemudian memusnahkan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan juga meluruskan dan menjadi hakim di antara orang-orang yang mengkhianati dia seperti orang Yahudi, Bani Israel dan juga orang Kristen, di mana Nabi Isa dituduh sebagai orang yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi wajar kalian dihakimi. Artinya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Sejak kapan menjadi hakim itu harus menjadi Tuhan? Hakim di pengadilan emang Tuhan. Kenapa sih? Oh gitu ya Bu ya. Berarti nantinya Isa itu akan wafat juga Bu ya. Ya iyalah, dia kan manusia biasa yang diberi kelebihan menjadi seorang nabi, bukan Tuhan. Matilah dia. Ya saya mau nanya Bu. Dari tadi kan ada yang mau nanya Pak. Iya betul. Iya. Jadi ada nggak tertulis bahwasanya nanti itu Nabi Isa akan wafat? Adalah di dalam Al-Quran bahwa aku akan menyampaikan engkau pada akhir ajalmu, ada di Al-Quran. Dan bangkitnya juga ada ya. Bangkit bukan cuma Nabi Isa Pak, seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalilnya ada. Iya maksudku kan Kak Bu, ada nggak dalilnya di saat dia mati? Ya gitu, ada Pak, semua nggak eksplisit dia sendiri lah Pak. Kebangkitan itu semua akan dibangkitkan, termasuk Nabi Muhammad, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Yesus atau Nabi Isa. Tuh Maryam 33 tuh. Aku cuma pengen tahu aja Bu, di mana ya dalilnya? Saya kan sudah kasih tahu. Akan wafat gitu. Maryam 33 tuh. Nanti dia bangkit, ada nggak dalilnya? Gitu? Maryam 33 kata Bang Jibril tuh. Dia wafat. Dia wafat disampaikan pada ajalnya. Bapak baca. Ya Allah Pak aku capek tuh ngomong berkali-kali sama Bapak. Saya ngomong tuh sekali aja, kenapa sih kalian nggak paham? Ya, Bapak tanya saya udah jawab. Maryam 33 ayatnya. Ya? Iya Pak, ya Allah. Nanti kalau bangkitnya di mana Bu? Udah berapa? Setiap yang mati itu nanti bangkit Pak, bukan cuma dia doang Pak. Setiap yang mati itu nanti bangkit. Apanya namanya, harus ada dalilnya gitu Bu. Kita jangan. Itu Maryam 33 Bapak. Aku lihat nggak ada di situ. Kau nanya-nanya dalil, dulu yang dikasih tahu nggak dibuka, tapi nanya dalil terus. Bu, Maryam 33.
Jadi lucu nih kayak Kemarin gitu. tiga, makanya mau kulihat ini Ya jangan langsung aku baru marah. tahu. Marahlah orang ngeyel kali. Iya dari tadi dikasih tahu baik-baik. Jadi lucu nih Kita kayaknya. lihat Orang dari tadi dikasih tahu. Maria ya bu ya, 33, Maria Kak. 33 bu ya. Duh Allah. Bang Jibril, tolonglah Bang Jibril. Aku daripada ku cabut pakuku ya Bang. Kalian mau pakuku cabut malam ini nih? Tuh, sama Bang Jibril tuh kalian ngomong. Assalamualaikum. Ya berbuka bu ya. Assalamualaikum. Maria 33 tadi bu ya. Ini Bang, di Atlam Bang. Tolong Bang, daripada aku kecabut. Iya, Maryam 33, Pak. Ya, saya nggak ketemu saya bu. Bisa Surat nggak ke-19, surat ke-19, surat ke-19, ayat ke-33. Jibril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Jibril disampaikan aja ayatnya langsung. Udah kan Baik, dibilang tadi Maryam 33. Ya Allah. Iya, disampaikan di teksnya itu disampaikan aja langsung Pak, biar lebih aktual. Ya Allah, Pak Petani malah ngatur-ngatur kita di Komal ini. Ih, kalian nggak tahu aja siapa aku ya. Bukan Enggak gitu loh. Kalian itu Jangan di sini marah-marah, siapa Bu. yang disuruh ngomong aja napa? Ya kan enak kalau kita diskusi gitu. Ih, dari tadi tuh kita enak diskusi Pak. Bapak aja yang dari tadi tuh ditanya, banyak saya jawab, ulang-ulang. Diskusi Bapak itu kalau bikin dua kesel. arah, kalau kayak gini namanya Iya. ngajar. Namanya Itu ngajar. ngajar, saya nggak diskusi dari tadi. Di Maryam Ya, cuma 33 ya. Udah jangan ngomong lagi, udah ya Allah Iya, nih orang. nih. Maryam 33 ya. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, yang lain yang dulu ya, biar kita jawab dulu pertanyaan si Atlam. Wal salamu and peace alaya on me yauma the day wulidtu I was born, aku telah dilahirkan. Ini doanya Nabi Isa ya. Wa yauma and the day amutu I will die, aku akan dimatikan. Wa yauma and the day ub'athu I will be raised, aku akan dibangkitkan. Hayan, hidup lagi. Jadi nanti dia kan udah dilahirkan, dia akan mati, dan hari dia akan dibangkitkan. Tapi kalau bahasa Indonesia simpelnya, ya dia berdoa itu di ayat 33, ya nih. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Tuh, berarti eksplisit dikatakan Nabi Isa akan meninggoy dan akan itu bukan hidup kembali. Itu bukan apa, Pak? Bukan apa? Bukan apa? Ah, Ini, udah Pak. dikasih dalil yang eksplisit. Ini eksplisit loh, Pak. Amutu. Diam dulu botol Amutu. pica. dalilnya Tuh, dia botol pica. wafat Ih, bu, enggak itu dia dibangkitkan dan mati dan lah, mana dibangkitkan. itu dalilnya dia wafat, itu bukan dalil Ini wafatnya orang dia. yang minta dicakar mukanya ya. Gue cakar juga tuh muka ya, serius. Dikasih dalil, Bukan malah lu dalil yang dia wafat protes. itu bu. Lu minta dalil apa? Minta dalil kalau dia tuh matinya tanggal sekian, bulan sekian, coba. hari sekian. Dan gitu. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Bukan, Dia kan memberi. ada ayat. Hah? Ini apaan sih nih orang nih? Nora, kerja kau. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
Itu Lu minta bukan apa? Ini Bapak pengharapan Isa itu Bu. Aduh. iya dalilnya dia akan dimatikan. Iya, dalil si Nabi Isa ini berdoa, Lu minta apa sih? dia akan dilimpahkan. Itu bukan dalilnya dia mati. Kalau dia mati bukan dia yang bicara. Itu kan dia yang bicara itu Bu. Iya, dia yang bicara ini, betul. Gimana sih? Dipanggil ibu lagi Bang Jibril. Iya. Ini bapak yang nggak paham, tapi bapak yang ketawa-ketawa tolol ya. Iya, Bukan kita nggak yang paham, dipaksa Pak. untuk ngikutin Bukannya, otak Pak. dia. Kalau tahu. dia sudah wafat, dia kan Dia belum memberitahukan wafat. bahwasanya dia diberkati. Dia belum wafat. Iya. Kan tadi yaumutu, di hari aku akan mati. Iya. Dia belum wafat. Dia belum ngomong sepijam. Iya, belum. Botol, diam lu botol nih si botol nih mau ngomong dulu kali turun lu. Diam kau Jangan gitu, sepijam diskusi yang bagus Bu. Itu diskusi apaan sama lu di itu pengharapannya Isa Bu. Botol kecap diam lu. Ini orang-orang pada nggak ada adab ya. Kalian mau Islam mau Kristen siapa aja. Kalau nggak disuruh ngomong jangan ngomong di sini. Gue cakar muka kalian semua. Nanti kita di sini, ini bukan diskusi. Ini di sini umat Islam lagi dipaksa ngikutin kebotolan Oten. Gua sama Bang Jibril dipaksa ngikutin maunya si Atlam. Ini bukan diskusi. Kita lagi nggak ngajar, tapi kita lagi dipaksa ngikutin kebotolan si Atlam. Bu. Dan kalian yang Islam di sini ngapain kalian naik ke? Diam lu, gue lagi ngomong sama netizen. Diam lu ah. Dan kita di sini, ini orang kenapa sih ketawa lu kayak ODGJ lu nggak lucu tapi lu ketawa. Memang dia tuh gila itu. Dari kemarin dia naik ke rumah saya itu gila. Dia tuh birahi, kalau ada saya di sini dia birahi. Aku nggak suka nonton kau busuk. Jawab juga Nora. Mulut kau tuh Kamu juga busuk. jawab. Kok mulut kau itu nggak pernah kau bersihkan, kencing pun bagaimana kau? Kau tuh busuk, nggak cocok kau. Pundah-pundah. Kau mengkaji Al-Quran, kau Bible kau aja nggak tahu kau isinya bagaimana. Dia bangkit, mana dalilnya? Nora kerja Nora. Apa sih? Ya I itu will tahu be aja bangkit, nggak jelas. Mayat Tuhan kau tuh hilang di dalam goa. Tuhan kau hilang. Datang Maria Magdalena. Dilayanin lu. Tuhanku, sama Tuhanku Bang Jibril dicuri, sama lu milih Nora. Sain. Tuhanku dicuri. Ada pula Tuhan jadi mayat. Lo Tuhan kau tuh hilang kemana dia? Marah nggak sakit. Kabur. Tadi ada Bang Jibril akademis. Alah, bongkek kali kau. Kau tuh hargailah keilmuan seseorang. Kau botol, kau jangan kau tunjukkan di sini. Tahu aku kau memang botol. Literasi. Itu emang dalil dia mati gimana sih lo? Coba kau tunjukkan dulu mayat Tuhan kau kemana? Mayat Tuhan kau kemana? Tuhan kau jadi mayat? Biasa aja. Tuhan kau jadi mayat? Cuma minta dalilnya doang, jangan langsung marah. Binatang mati jadi bangke. Manusia mati jadi mayat. Nah ini Tuhan mati jadi apa? Ada pula Tuhan mati mantan mayat. Bodohnya minta ampun kau dari situ aja nampak kali kau punya Bible tuh gedabrul. Banyak kali gaya kalau kau. aku bahas nanti kurang ibu nanti. Apa kurang saya? Kenapa? Bahas minimal bisa bacanya Bang. Kalau mau bahas minimal bisa bacanya. Diam kau Atlam, biar aku sama Bang Jibril menjelaskan dulu. Nanti kau hadapin lagi tuh congornya Nora, biar tahu rasa kau. Ya, Bang Jibril. Nah, si Atlam nggak boleh marah-marah Bu, nggak boleh. Si Atlam maksa Bang Jibril sama aku nggak ngomong sama kau Atlam, orang ngomong sama netizen. Si Atlam maksa-maksa aku sama Bang Jibril ikut kebotolan dia. Aku udah ku jawab berkali-kali, udah mau tercabut paku aku, dikasih sama Bang Jibril dalil tertulis secara eksplisit. Kata dia bukan ini yang dia, kau cari sendiri di kitab yang tentang Sutarman kayak yang kau mau ngapain, kau tanya sama kami. Kak Nora, kau hadapilah Kak Nora sekarang. Gak mau aku tercabut pakuku, aku lagi cantik malam ini, tau kau? Iya, jangan boleh marah-marah, nggak boleh. Atlam kau diam, kau mau diskusi. Nggak layak kau diskusi, dari tadi kau bertanya. Kau tanya Bang Jibril menjawab, aku yang menjawab. Kau tanya lagi. Tanya aja, udah. Kau jangan menjawab apapun, kau bertanya aja kau sampai besok, sampai mati, sampai kau tua. Tanya aja. Nggak boleh dia udah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Aku paling Apa nanti sih kalau apa-apa? Aku suruh kau tanya, nggak apa-apa.
Nanti ku tanya lagi nanti marah-marah lagi, nggak mau aku marah-marah. Aku nggak marah, kau nanya Atlam. Aku marah kau dikasih Bang boleh Jibril nanya lagi tadi kan? ayatnya. Tanyalah. Aku boleh nanya lagi. Oke, Kan gitu aku dong. bilang Jangan kau langsung. tanya Atlam. Nah, oke gini Bu. Betul-betul Kau mau tanya aja lah, banyak kali cerita kau sok-sok kalem kau. Bagaimana lah ajaran kau, memang ajaran iblisnya kau. Nora, Tuhan kau jangan aja marah-marah kau. Sabar Nora, Kita kau. Nora sayang. Kau dia mau muncung kau Atlam, kau mau tanya-tanya aja lah kau setan. Memang setan ya kau tak. Ada Nora. Tuh rasain kau. Dikunyah aku sama Nora. Udah kau tanya aja. Tanya cepat-cepat tanya kau sebelum dikunyah aku sama Nora. Di nabi-nabi besar itu kan seperti Musa ya, Abraham. Gak ada nabi-nabi besar dalam Islam. Nabi semuanya besar. Yang pembawa, maksudnya yang bawa kan. Nabi besar mana? Iya maksudnya yang bawa. Janganlah kau paksa kami kayak Kristen. Ada nabi besar, nabi koci, nabi besar, nabi koci. Aku diam. Kau salah Atlam. Mana ada nabi besar, nabi koci, nabi besar, nabi koci? Kau pikir mereka ada yang cebol? Kita adanya ulul azmi. Ulul ada azmi, besar kecil. Rasul. Iya. Gini Bu, Nabi Musa itu kan Allah itu kan pernah berbicara langsung dengan Musa dan nabi-nabi berikutnya ya. Pertanyaan saya, kenapa di saat Nabi Isa dan Nabi setelah Nabi Isa tidak ada Allah itu berbicara langsung kepada kedua Nabi ini? Dan saya Bu. Siapa bilang itu? Siapa yang bilang? Nabi Muhammad bahkan diangkat ke Sidratul Muntaha berbicara dengan Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad dengan Allah duduk kayak di stand bucek gitu, duduk ngopi, hei gue Tuhan, gue Nabi, nggak gitu. Bahkan Nabi Muhammad lebih tinggi kalau dibandingkan Nabi Musa, walaupun kami tidak boleh membandingkan antara nabi-nabi. Nabi Musa alaihissalam memang memiliki kelebihan. Nah, bahkan kalau kita tanya, pernah nggak Yesus ngomong sama Bapak? Enggak, dia nggak pernah. Itu makanya aku tanya. Nggak pernah. Nah, karena setiap nabi memiliki kelebihan masing-masing. Contoh, Nabi Ibrahim bergelar kekasih Allah, Nabi Musa bergelar kalimullah, Nabi Muhammad bergelar apa? Lebih banyak gelarnya dibanding nabi lain. Tapi kami nggak boleh membanding-bandingkan. Mereka sama-sama mulia. La nufariqu baina ahadin min rasul. Mereka sama-sama rasul memiliki kelebihan masing-masing. Nah, masalahnya apa di dalam pertanyaanmu ini? Karena memang setiap mereka itu memiliki kelebihan yang berbeda di setiap para nabi itu. Yakub, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bapak bangsa-bangsa atau bapak para nabi. Mereka memiliki kelebihan masing-masing. Dalilnya ada nggak Bu? Kalau Al-Baqarah 285. Allah itu berbicara langsung sama Nabi Muhammad ya. Itu surah Isra Mi'raj itu surat apa? Pelototi juga nih orang ini. Jangan marah. Isra Mi'raj, Al-Isra. Di surah Betul kali aku. Surat tentang Isra Mi'raj, kau tahu surah Al-Isra. Diam Sarah. Aku lagi emosi nih. Gimana mau diskusi gini enak? Jangan kayak si Nora. Muncungnya doang yang gede. Diskusi. Dia berapa tadi? Coba. Kota kau ada? Otak kau ada? Atlam. Otak kau aja nyungsep dengan B2 kau. Atlam. Cuman kau aja ngomong kau begitu. Sabar Nora. Ya Pak, Pak Jibril ya, Pak Jibril. Iya, coba dibaca. Nora cintaku. Coba dibaca. Sabar. Oke, yuk. Al-Baqarah 285. Jangan translateannya, coba baca Arabnya. Tadi kan katanya mau bongkar Al-Quran. Coba dibaca minimal. Minimal baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Amana irasuli. Coba dibaca. Bahasanya bahasa Arabnya nggak tahu. Ngapain kau tanya-tanya? Terus katanya kalau tadi kau nggak bisa baca. Ngapain kau tanya-tanya? Kenapa lari ke bahasa Arabnya? Kayak nggak tahu bahasa Sunda saya nggak ngerti. Al-Qurannya itu bahasa Arabnya. Translatannya itu bukan Al-Quran. Kau minta dijilat sama Nora kau ya? Gak nafsu aku. Dia pun gak nafsu, diludahi kau. Tengok profil kau aja muncung, kok muka kau macam mana, templong kau. Pula aku nengok kau. Sama Yesus kau aku nafsu, woi. Biar Yesus kau naik kirahiku, tau kau. Gak Nora. Gak boleh. Sayang. Pula muncung kau sosok pula kau nasihatin aku. Kau nasihatin saudara Kristen kau tuh bodat. Gak Nora sayang. Gak boleh lagi tuh. Ya.
Udahlah Atlam, kau bikin aku kami cabut aja, kau juga yang mancing-mancing. Kalau aku sama Bu Nora ribut mulu, nggak tahu aku dulu. Aku nanya satu langsung banget. Kau nyebelin, mukamu nyebelin. Jangan marah-marah, sabar. Iya. Udah, Atlam diam dulu, aku menyapa dulu yang lain. Diam kok Atlam ya, karena kayaknya dari tadi kok nggak jelas bertanya aja udah salah, apalagi menjawab. Kita sapa di sini, ada Scorpio 11, Muslim atau non Muslim? Atlam, mute. Muslim ini. Nanti kau sama Bang Jibril kau tanya-tanya. Ya, silakan Pak Scorpio. Muslim ini. Ada yang menyampaikan? Ya, saya makin stres dengan Atlam itu. Jangan. Nggak jelas Gak orangnya. usah stres. Jangan tambah-tambah lagi orang stres di sini. Cukup Atlam aja depresi. Iya, dia itu pengen jawaban yang sesuai dengan keinginannya dia itu. Enggak dong, Ya aku itu perlu ujian kita. dalil. Udahlah Atlam, kau dikasih dalil kau pula yang nolak entah apa aja kau. Kau betul-betul dicium sama Nora, gak dikunyah aku sama Nora nanti. Astagfirullahaladzim. Udah, diam. Amir Siregar, Muslim atau non Muslim? Muslim Bunda. Ya, apa yang mau disampaikan di sini Bang? Silakan Bang. Kita di sini buka sesi diskusi dengan non Muslim ya. Di bawah ya Bang ya. Kalau mau belajar di bawah aja dulu ya Bang ya. Banyak nanti Bang yang naik semua orang Islam Bang. Kita memprioritaskan umat Kristiani bertanya ya. Oke, siap. Oke, makasih Bang Scorpio juga ya. Ada Kak Nora dan Bang Jibril di sini ya. Kak Nora tukang gigit, Bang Jibril tukang ngajarin ya. Oke, makasih Bang Scorpio. Iya. Oke, Ardiansah. Ardiansah. Atlam, kau siap-siap diskusi dengan dua arah nanti ya. Jangan kau bertanya aja. Bertanya Siap, kerjanya Bu. tapi ngakunya Siap. diskusi. Oke. Nanti Siap, Bu, siap-siap. siap. Ardiansah, kau jangan jadi berhala di sini. Cukuplah di gereja Katolik aja ada berhala. Turun. Tatari, halo. Muslim non Muslim? Muslim Kak. Muslimah? Muslim. Ya silakan, ada yang mau disampaikan Sister. Enggak, aku tuh kesel aja lihat Atlam itu ngomong gak jelas. Enak sih aja deh Kak. Dari tadi Ya. ngomong aku. Baik, nah Atlam, sekarang ada beberapa tema yang ingin aku ajak kau untuk diskusikan ya. Yang pertama tentang konsep ketuhanan, yang kedua tentang kitab suci atau kritik teks, yang ketiga tentang keselamatan, yang keempat tentang apa lagi ya, udah itu aja 3 itu. Kau mau pilih yang mana atau kau punya tema sendiri yang ingin kau diskusikan, Atlam? Atau Bang Atlam, saya mau nanya, boleh nggak? Ini pertanyaannya cetek banget nih, pertanyaannya gampang banget Bang. Iya, silakan Pak, silakan. Coba Abang baca Matius 15, 21 ke 28. Aku nggak bisa baca di sini gelap Bang. Oh, kalau bisa udah aku buka tadi. Mau saya bacain Bang? Oke, silakan. Bang Jibril. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan hanya menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 15:25-nya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang 28-nya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadaku seperti yang ku kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang pertanyaan saya Bang, ini anjing ini maksudnya siapa Bang? Kata Yesus. Itu maksudnya anjing Pak. Seandainya kan roti kita kasih ke anjing dimakan sama anjing. Itu kan apa itu?
perumpamaan itu, makanya dia diterima. Oh, jadi dia menyebut ibu-ibu itu tadi, kan dia bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Jadi orang-orang yang mengikuti Yesus di luar Bani Israel kan ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi orang-orang yang mengikuti Yesus yang di luar Bani Israel berarti anjing ya maksud Yesus ya? Bukan, itu bukan fokus ke manusia, Bang. Itu ini kan ibu ini. Itu tentang roti. Makanya benar ya jelas dimakan nama. Enggak, ini ibunya bilang, si ibunya bilang benar Tuhan, namun anjing itu, nah dia ngaku ini ibunya ini aja ngaku dipanggil anjing. Iya, karena dilemparkan ke anjing. Nah, jadi mana ada anjing di situ? Jadi orang yang mengikuti mana? Emang ada anjing di situ? Enggak ada. Itu roti dilemparkan kemana? Iya emang ada anjing. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak yang di sini kan maksudnya Bani Israel dan melemparkannya kepada anjing. Berarti orang yang di luar Bani Israel. Iya. Nah, berarti yang di luar Bani Israel ini Yesus manggilnya anjing ya? Waduh, salah pengertian Bapak ini. Oh, jadi gimana? jadi maksudnya anjing ini siapa? Anjing itu tetap kepada anjing. Mana loh? Itu? Kan yang minta tolong di sini ibu-ibu ini bukan anjing. Itu kan anjing. Yang minta tolong di sini kan ibu-ibunya, bukan anjing. Kan, iya, kan yang diperumpamakan di situ kan roti itu dilempar ke anjing. Iya. Jadi makan anjing wajar. Mana anjingnya makan roti itu? Apa? Nggak ada masalah. Yang saya mau tanya, anjing ini siapa? Ya anjing Pak, bukan manusia itu. Ini kan diumpamakan sampai ibu ini aja bilang benar Tuhan, namun anjing dia ibu ini aja paham dia dipanggil anjing. Salah pemahaman Bapak. Loh. Lebih bagus roti itu dikasih Menarion ternyata kau ya. Itu, Pak. Menarion kau. Lebih bagus roti itu dikasih ke anjing itu daripada ke anak-anak itu. Karena enggak dong, salah dong kan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Katanya lebih bagus dikasih anjing. Enggak, ini lebih bagus kasih anak-anak daripada ngasih anjing. Abang paham nggak sih ayatnya? Yang minta roti siapa di situ? Yang minta roti siapa di situ? Anjing dipanggil Yesus. Anjing. Mana coba anjingnya mana di situ? Anjingnya yang mana? Coba ada nggak anjing di situ? Nggak ada anjing di satu cerita ini satu perikop, makanya saya baca satu perikop, nggak baca satu ayat. Iya, Yesus ngatain perempuan itu anjing. Jadi yang ngikutin Yesus di luar Bani Israel itu anjing. Enggak, udah salah. Jadi gimana nih? Jadi maksudnya anjing ini siapa? Tidak layak anak itu, Pak. Tidak layak anak-anak itu menerima roti yang pemberian Allah itu. Kalau sifatnya seperti itu perumpamaan. Lebih bagus roti itu dikasih ke anjing. Benar? Iya, anjing itu. Iya, jadi maksudnya anjing ini siapa, Pak? Siapa aslinya Pak? Memang hewan, itu kan perumpamaan. Iya, kan ini kan perumpamaan. Anjing ini kan perumpamaan. Maksud Yesus anjing ini siapa? Ya anjing sama aja hewan anjing. Iya, ini kan perumpamaan. Kan enggak sekarang oke, sebentar saya tanya. Ini perumpamaan bukan? Iya, perumpamaan. Nah, berarti yang dimaksud dari perumpamaan Yesus anjing ini siapa? Anjing itu ya anjing, Pak. Gini, Pak. Katanya perumpamaan, tapi bukan perumpamaan. Gimana sih, Bapak? Bisa nggak aku ngasih jawaban? Coba. Pak, apa yang diberikan Yesus itu kepada anak-anak itu roti itu, kalau memang anak-anak itu tidak mau menerima Yesus itu, lebih bagus roti itu dikasih ke anjing. Itu di mana itu? Enggak, ini dia bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi kalau roti yang Yesus punya itu kan untuk anak-anak, nggak pantas dikasih anjing. Pantas, paham nggak Pak? Karena dia dikirim khusus untuk umat Israel. Jadi anak-anak dia ini umat Israel. Di luar umat Israel ini anjing. Itu maksud dia, ini ditulis nih, anjing. Salah. Jadi maksudnya enggak, jadi coba Bapak jelasin deh. Maksudnya anjing di sini apa, Pak? Sekarang gini, Bang. Gini, Bang. Iya. Ini perumpamannya ya. Enggak layak ku kasih abang roti
Karena abang nggak mau percaya sama aku, lebih bagus aku kasih roti itu ke anjing. Nah, anjing ini siapa? Dia mempunyai anjing tetap hewan. Loh, terus ini ibu ini bilang benar Tuhan, namun anjing. Jadi ibu ini aja setuju dia dipanggil anjing. Di mana dia setuju dibilang ini dia benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Makanya Yesus bilang, hai ibu besar imanmu, maka jadikanlah kepadamu seperti yang kukendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Makanya anaknya sembuh. Karena dia si anjing ini tadi ngais-ngais dari remah-remah bawah meja tuannya. Jadi bani anjing ini siapa bang? Pak. Iya. Gini Pak, ya. Contoh kasarnya ya. Ya. Ini udah paling kasar ini contoh yang dicontohin Yesus udah lebih kasar. Bani bang, bani anjing, bukan maksudnya ya, kepada anjing ini. Ini maksudnya si anjing ini siapa Pak? Anjing tetap anjing. Gitu. Bang. Tapi ibu ini udah setuju, benar Tuhan, namun anjing. Dia udah setuju nih dia dipanggil anjing, Pak. Iya benar perumpamaan Tuhan itu dia terima. Karena nggak layak orang menerima roti itu kalau tidak menerima Yesus. Jadi perumpamaannya di sini anak-anaknya itu Bani Israel kan? Jadi anak-anak di sini Bani Israel, anjing ini bani yang di luar Bani Israel yang ngikutin Yesus kan? Itulah perempuan Samaria. Bani anjing rupanya. Pantas lari pemikirannya. Kok pantas Pak? Ini Yesus loh bilang bani anjing. Sekarang gini Pak. Sekarang gimana tuh? Seumpamanya aku punya roti ini ya. Ya. Habis itu Bapak punya anak kan? Nggak layak aku ngasih roti itu ke Bapak kalau Bapak itu nggak mau percaya sama aku, lebih bagus kasih anjing. Bukan dong, kalimatnya nggak begitu Pak. Tidak patut Bapak kok melintir ayat sih? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi nggak pantas roti ini yang disediakan untuk anak-anak dikasih ke anjing. Paham nggak Bapak? Rotinya ini buat anak-anaknya Pak, bukan buat anjing. Roti itu anak-anaknya itulah orang umat Israel. Nah, kepada anjing itu di luar dari Bani Israel. Nah, kau tuh Bani apa? Bani apa kau? Waduh. Terlalu jatuh asumsi kalian. Bukan asumsi, ini Bapak melintir ayat loh Pak. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Pak. Jadi rotinya tuh untuk disediakan untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Iya. Terus itu Bapak apalah? Jadi apa? Yang saya tanya anjing di sini siapa Pak? Lam. Ini Yesus yang bilang loh Pak, dia warnanya merah loh Pak. Iya, aduh ampun, itu anjing itu perumpamaan. Nggak layak Bapak nerima apa yang kukasih, yang kusediakan nama Bapak. Karena Bapak nggak mau percaya dengan omongan saya. Lebih bagus saya kasih sama anjing. Itu merujuk kepada siapa maksudnya? Anjing tetap hewan. Nggak ada istilah. Jangan ini berarti anak-anak anjing gitu. Berarti ini anak-anak anjing. Itu kan asumsi Bapak, itu anjing itu Bapak. Bukan itu kan asumsi Pak, Bapak. tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Jadi rotinya ini untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Tidak. Makanya ibu itu bilang, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesusnya bilang, wah berarti bagus nih, ibu ini besar imanmu. Ampun terlalu. Kok Bapak melintir-melintir ayat sih Pak? Nah, itu asumsi Pak. Anjing masa dijadikan manusia? Iya, bukan yang saya tanya. Ini jadi maksudnya siapa? Sekarang gini Pak. Sekarang gini saya tanya Bapak. Rotinya itu apa? Rotinya itu ilmu syariat, apapun lah. Rotinya itu untuk anak-anaknya. Anak-anaknya ini Bani Israel. Dengar dulu Pak. Seandainya itu ilmu, apakah ilmu bisa dimakan anjing? Logika gak? Enggak, ini kan untuk anak-anaknya Pak. Untuk anak-anaknya, ilmunya itu untuk anak-anaknya. Enggak pantas dikasih ke anjing. Ilmunya ini untuk disediakan untuk anak-anaknya Pak. Yang memungut remah-remah itu siapa Tlam? Gimana? Yang memungut remah-remah itu siapa? Bu, itu perumpamaan anjing. Jadi kalian
Jadi ibu itu bawa anjing gitu. Asumsinya masa kan Itu lebih asumsi lagi nih dari tadi nih ibu-ibu. Ini dari awal cerita ibu-ibu ini nggak bawa anjing, Pak. Dari awal ceritanya ibu ini nggak bawa anjing. Dengar dulu Pak, dengar itu perumpamannya. Bapak bilang tadi roti itu ilmu. Apakah logika ilmu itu ditelan sama anjing? Enggak, makanya nggak pantas dikasih anjing, Pak. Ini memang rotinya disediakan bagi anak-anak, paham nggak, Pak? Tapi kan di situ lebih pantas dikasih anjing kan? Kamu lihat Enggak dong, mana lebih pantas dikasih anjing? Bapak coba putar lagi. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi memang roti ini memang disediakan untuk anak-anak, nggak pantas untuk anjing. Anak-anak itu siapa? Anak-anak ini kan Bani Israel. Nah, anjing ini siapa? Nah, perempuan yang itu yang memungut remah-remah itu siapa? Mana dia? Aduh, ya ampun. Ya ampun, darah Bani Gunggu. Berarti begitu Bu ya. Begitu asumsi kalian. Bukan asumsi, makanya saya nanya Bapak, nih anjing ini siapa di sini maksudnya? Karena ibu ini aja nerima dipanggil anjing. Tetap anjing. Ini ibu ini benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Habis itu Yesus bilang, "Hai ibu, besar imanmu." Berarti benar. Kalau memang anak-anak itu nggak nerima Tuhan Yesus, wajar lah. Roti itu dikasih ke anjing, lebih berguna ke anjing itu daripada ke anak-anak itu yang tidak mau menerima Yesus. Ibu ini siapa? Itu perumpamannya, bukan anjing dijadikan manusia. Iya, oke. Habis itu ibu ini nerima kan, berarti remah-remah ini terus dia nerima dia sebagai anjing kan? Ibu ini nerima loh dia sebagai anjing makan remah-remahnya. Iya logika, karena yang dilemparnya itu roti. Berarti ibu ini anjing kan disebut? Di mana dibilang ibu itu anjing? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Begini Bang Jibril, siapa yang memungut remah-remah itu siapa? Suruh tanya dulu sama dia. Ibu itu. Memungut remah-remah itu siapa? Ibu itu. Ya udah, jadi apa katanya tuh? Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah. Yang memungut remah siapa? Ibu-ibu itu. Sampluk. Salah. Berarti ibu salah kalian, salah benar. Kok salah? Pemikiran kalian salah di sini. Iya, coba lurusin. Berarti anjing ini maksudnya siapa? Karena ibu ini setuju dia dipanggil anjing. Kata ibu itu benar Tuhan. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan apa dia? Makan apa dia? Kata ibu itu, ya wajar lah ibu itu bilang benar. Kalau memang nggak mau nerima orang-orang itu, ya lebih layak dikasih anjing roti itu. Bukan, sekarang saya tanya, yang memungut remah-remah itu siapa, Atlam? Dari yang pertama itu yang memungut remah-remah itu kan mana remah-remah itu dipungut sama anjing? Coba baca ulang lagi Bang. Tunggu bentar, ini ada yang komen. Buka eksegesisnya. Eksegesisnya buka di mana? Ya. Di mana? Tafsirannya mungkin. Di mana buka ini? Tunggu sebentar. Itu di dalam apa tuh Bang? Coba saya buka dari sini. Nah, coba lihat lagi tentang perumpamaan. Jangan kalian asumsikan dengan tentang perumpamaan. Nah, ini Bang. Yesus harus ini tafsiran ya, tafsiran Yerusalem ya. Nih ya. Yesus harus mengusahakan dahulu keselamatan orang Israel yang telah menjadi anak dan ahli waris janji-janji sebelum dapat mengusahakan keselamatan orang kafir yang dalam pandangan Yahudi hanya anjing. Ini tafsirannya loh Bang. Yesus hanya mengusahakan dahulu keselamatan orang Israel yang telah menjadi anak Allah dan ahli waris janji-janji sebelum dapat mengusahakan keselamatan orang kafir yang dalam pandangan Yahudi hanya anjing.
Anjing. Nah, lantas Bapak itu kalau di ayat itu Bapak mengatakan bahwa anjing itu manusia. Ini tafsiran, bukan kata saya, Pak, bukan kata saya. Bukan kata saya. Di sini dibilang Yesus harus mengusahakan dahulu keselamatan orang Israel yang telah menjadi anak Allah dan ahli waris janji-janji sebelum dapat mengusahakan keselamatan orang kafir yang dalam pandangan Yahudi hanya anjing. Jadi benar yang di luar Yahudi itu anjing dipanggilnya. Lantas Bapak anggap itu anjing itu manusia? Bukan saya anggap, ini dikatakan, ini letter like disebut yang ngikutin Yesus di luar Bani Israel itu Bani anjing, Pak. Itu di ayat itu perilaku, Pak. Bapak harus pahami. Di mana perilaku disebutkan perilaku, Pak? Pak, di mana disebutkan perilaku? Masalah perilaku itu. Oh, tafsir sendiri, Bapak. Masalah perilaku. Oh, tafsir sendiri, Bapak. Aduh. Kok Bapak pelintir-pelintir ayat sama tafsir-tafsir sendiri sih, Pak? Ini disebutkan loh. Ini nggak nafsir. Nafsir, Bapak. Ini Yesus sendiri bilang, Pak. Berarti yang di luar Bani Israel ini anjing, Pak. Yang mengikuti dia di luar Bani Israel itu anjing. Di mana di luar Bani Israel anjing? Ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pak, dengar ya, 2 ayat Bapak tunjukin. Saya kan baca satu perikop tadi, Pak. Kok dihilang-hilangin kan satu perikop tadi saya baca. Itu 2 ayat, Pak, namanya. Ya. Ini berapa ayat, Pak? Ini kan satu perikop saya baca, Pak. Ya, yang tadi. Iya, yang ini kalimat merah ini kan kata-kata Yesus kan? Kan Bapak nanya di mana Yesus bilang? Ya ini kalimat merah ini kan apa yang dia bilang, Pak? Saya ngikutin Bapak loh, Pak. Pak, masalah anjing, roti dengan anjing itu masalah. Aduh, minum, Pak. Itu masalah hewan aslinya, Pak. Itu perumpamaan. Tapi yang kedua, di mana diceritain ini ada anjing, Pak? Israel. Aduh, ampun. Pak, di mana di ayat ini diceritakan ada anjing? Yang mana? Kan tadi ada anjing tadi Bapak baca. Ya, perumpamaannya kan yang mengikuti Yesus di luar Bani Israel anjing. Jadi pusing saya sama Bapak ini. Ya, dan terlalu diasumsikan lah ayat kami. Kami nggak perlu diasumsikan. Saya nggak asumsikan, ini Yesus yang bilang. Ini Yesus yang bilang, Pak. Iya betul. Tidak, Pak. Saya nggak mengasumsikan apa-apa. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Oke, kan dia bilang anjing kan? Iya, dia yang bilang, bukan saya. Saya nggak ngertiin apa-apa. Nah, terus kalian asumsikan bahwa anjing itu manusia? Saya nggak asumsikan. Menurut ayatnya, ini saya klik ya. Iya, saya lihat tafsirnya. Yesus harus mengusahakan dahulu keselamatan orang Israel yang telah menjadi anak Allah dan ahli waris janji-janji sebelum dapat mengusahakan keselamatan orang kafir yang dalam pandangan Yahudi hanya anjing. Kalian tafsir lah itu anjing itu. Kalau itu yang mengikuti Yesus di luar Bani Israel anjing, Yesus bilang. Itu bukan anjing, itu bukan diibaratkan manusia, enggak. Jadi ngapain Yesus bilang anjing-anjing aja sama anjing? Gak ada ngaruhnya, Pak. Kalau dia bilang ngomong sama anjing, anjing. Kalau saya bilang nih sama mouse saya nih, lo mouse, ini keyboard, nggak ada esensinya. Tapi di sini kan dia bilang anjing ini orang yang ngikutin dia di luar Bani Israel, namanya anjing. Yesus bilang, Pak. Itu, Pak, Bapak satu kata yang diucapkan Yesus itu kalian bukan satu kata. Ini ada satu ceritanya loh, Pak. Saya baca satu cerita loh, Pak. Anjing itu manusia, salah dong. Jadi maksudnya anjing ini siapa, Pak? Di sini maksudnya anjing ini, Pak. Kalau dikasih roti ke anjing itu memang anjingnya. Tapi kalau yang di ayat ini tadi itu perilakunya. Jadi maksudnya anak-anak ini siapa, Pak? Anak-anak di luar yang tidak percaya sama dia. Anak-anak ini maksudnya ini dong. Masa Bapak nggak paham sih? Masa pelintir-pelintir sih? Salah Bapak. Jadi anak-anak di sini maksudnya siapa, Pak?
Itu yang tidak percaya sama Yesus. Di mana itu? Karena di sini dibilang Pak, Yesus harus mengusahakan dahulu keselamatan orang Israel yang telah menjadi anak. Jelas loh Pak di sini Pak, Israel yang telah menjadi anak. Ya. Jadi anak-anak di sini maksudnya umat Israel. Nah, anjing ini siapa Pak yang saya tanya? Bang Jibril, coba itu yang terjemahan TSI-nya tuh Bang. Bang. TSI-nya. TSI. Emang bangsa Israel. TSI-nya Bang. Emang bangsa Israel semuanya percaya sama Yesus. TSI itu tuh di atas. Emang semua bangsa Israel percaya sama Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kami bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu itu sama saja seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing. Karena perempuan itu bukan orang Yahudi, makanya tidak mau ditolong. Paham kan di situ? Iya. Mereka menghalangi penyaliban itu, sama aja mereka itu. Loh, ini nggak ada penyaliban, ini belum disalib dia Pak. Itu Pak, itu jalan penyaliban. Ini belum disalib dia. Aduh. Kok aduh sih Bapak sakit? Terlalu jauh menafsirnya kata anjing. Nggak ada nafsir kan Pak, ini disebut Pak anjing, ini disebut, saya nggak menafsirkan apa-apa. Jelas menafsir. Kok ke penyaliban? Oh Bapak di mobil ya dari tadi ya? Itu kan penafsiran kali ya. Enggak, ini pihak, bukan manusia Pak, ini pihak yang mengikuti Yesus di luar Bani Israel atau anak-anaknya dipanggil sama Yesus anjing. Aduh. Enggak menafsirkan, ini disebut loh Pak anjing. Pak. Iya Pak. Di dalam Alkitab itu ada pembelajaran, pengajaran, perumpamaan. Apa yang diajarkan kalau di luar dari Bani Israel dibilang anjing? Jangan ada cuma satu kata. Apa yang diajarkan Aslam? Ketika Tuhan kamu tegas mengatakan dia diutus untuk Bani Israel, datang di luar dari Bani Israel itu dikatakan anjing. Apa ibu bilang nggak ada pengajaran Yesus? Apa ibu bilang ya? Ada. Apa pelajarannya? Kalau kau katakan ajaran kasih apa? Dia mengatakan dia tuh hanya diutus untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel dia sudah anggap itu seperti anjing. Seperti itu. Terlalu jauh. Yesus mengatakan. Uni sambung. Uni atau Bunda Nora sambung ini sama Bani anjing. Sama ini yang di luar ini. Kenapa? Bani Kongkong, aku udah bilang dia ini Bani Kongkong, nggak masuk sama dia Bani Kongkong. Uni, kan? Halo. Lempar batu. Yo, Bang. Iya. Yesus di saat bangkit, aku cuma ngasih tahu aja ya, hanya baca dong Bu, Pak, Bu, Pak ya. Yesus mengatakan, pergilah ke penjuru bumi, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang pertanyaan, memang Yesus itu bohong di situ ucapannya? Bohong nggak dia? Itu di kitab mana tuh Bang? Bukan bohong, lebih nggak konsisten aja pas dia hidup nggak mau ngajarin. Enggak, itu di kitab berapa? Itu di kitab berapa? Iya. Dia nanya, kita tanya aja dia nggak mau jawab loh. Ya, berarti sukses kan nubuatannya Yesus bilang Bani anjing, jagonya gonggong doang. Bapak bikin perumpamaan itu jadi fakta logika manusia nggak bisa. Kapan dia jadi bapak lu? Kok bilang bapak? Kok bapak? Kau yang kebapak-bapakan wajah kau. Kok bapak? Kok bapak? Saya bilang Dek Jibril. Iya. Iya Om. Terima nggak? Apa tuh? Memang iya. Saya panggil Dek, terima nggak? Lebih tua kau tuh udah bandotan. Kau Neng Nora, terima nggak? Nggak perlu kau panggil Neng. Udah lanjut aja kau panggil kau. Nggak perlu aku sama kau. Jangan terlalu emosi, kau jangan terlalu marah. Enggak, abang emang di rumahnya bininya ini banget Bang, sampai mau live mesti masuk di mobil Bang. Kita kan di sini Pak, biar pinter. Oh. Kok nggak dijawab sih? Bapak di rumah kenapa dimarahin istri sampai mesti live masuk ke live? Bapak kan live di mobil kan ini? Iya. Iya, kenapa di rumah dimarahin istri apa gimana?
Enggak, lagi ketepatan lagi di kerjaan aku, Pak. Oh, ya udah. Terus gimana Pak, Bani anjing tadi udah selesai? Bapak, Ibu, jangan menyatakan anjing itu manusia, itu asumsi. Kedua, bukan kan? Anjing itu. Pak Aslam, Bapak jangankan dikatain anjing ke Tuhan, Bapak aja Bapak bilang domba aja Bapak nyantai kan? Iya. Terus? Tuhan aja dikatain domba nggak masalah. Giliran orang di luar Yahudi dikatain anjing, Bapak bilang jangan anjing, jangan bilang anjing, gimana sih? Tuhan kalian bilang domba. Iya benar, dia domba. Tuhan kalian, dia juga manusia. Tuhan aja sama binatang. Entar di mana bukan nama, maksudnya di situ, Bu. Perumpamaan saya paham, memang betul. Pak, ketika diambil ke binatangnya, Bu, jangan keambil ke logika manusianya. Tapi kan memang ditamain sama binatang kan? Terlalu jauh itu, Bu, kalau asumsinya seperti itu. Pak, kenapa Bapak protes ketika orang di luar Yahudi dikatain anjing, Bapak bela, sementara Tuhan Bapak akui sebagai domba, Bapak gimana? Karena memang benar. Beneran Tuhannya domba. Dia juga terbalik-balik ya kan? Dia juga orang terhina, Yesus itu. Diludahin. Memang iya ada ayatnya kok. Jangan kamu ngapain sampai muka wajahnya jelek, memang iya. Tuhannya hina, Tuhannya domba, binatang. Astagfirullahaladzim. Yesus itu dinubuatkan di Yesaya, mukanya aja nggak ganteng. Berarti untuk yang ganteng dia nabi, pembohongan ya. Wajar nggak Yesus bilang Bapak anjing? Wajar banget Bapak dibilang anjing. Bapak barusan menghina dia loh. Oh iya, dia domba, dia terkutuk, dia ini, dia itu. Wajar nggak Yesus bilang Bapak Bani anjing? Bapak jangan ngomong, saya nggak bilang terkutuk loh. Jadi Bapak bilang apa? Dihina. Oh, dia terhina kan? Dihina, bukan terhina. Beda. Jadi maknanya terkutuk juga ada ayatnya. Tapi ia terhina. Bapak bilang Yesus domba, terhina, itu ini. Jadi wajar nggak kalau Yesus bilang Bapak Bani anjing? Dihina kok, dihina di waktu penyalipan banyak yang menghina dia, meludahi dia pada saat itu, menggeleng-gelengkan kepala. Iya, jadi wajar kan Yesus bilang kayak begitu. Apa? Ya jadi wajar kan Yesus bilang kayak gitu. Mengenal wajahnya aja Pak, kita nggak kenal lagi karena disiksa dia pada saat itu. Mukanya hancur berarti. Ada ayatnya. Mukanya hancur berarti. Bukan hancur, memang udah tertutup sama darah karena disiksa, iya kan? Iya, hancur. Hancur berarti. Bukan hancur. Terus? Karena darah itu karena dosa ibu. Udah biasa banget Bapak menista Tuhan ya Pak ya? Enggak, memang itulah Tuhan kami. Dia itu manusia yang selalu dihina orang. Itu memang iya. Jadi tempat pelampiasan lah. Dihina lagi. Jadi tempat pelampiasan lah ya Tuhan. Pantes sih dibilangin anjing mah Yesus orang ini. Kalau Yesus nggak pernah ngucapin umatnya sekotor itu, Bu. Tapi dia ngasih perumpamaan, itu wajar. Kalian dibilangin Bani domba tersesat itu pujian. Anjing itu bukan untuk orang, Bu. Itu perumpamaan. Memang harus lebih bagus. Perumpamaan untuk siapa? Iya, perumpamaan untuk siapa? Perumpamaan untuk siapa nih? Saya mengumpamakan bulan. Saya mengumpamakan orang ini seperti bulan. Nah, berarti manusia kan? Orang yang tidak. Ya udah, berarti diumpamain manjing. Berarti diumpamain manjing lah. Aduh, terlalu jauh asumsi Bapak dan Ibu. Kok terlalu jauh? Aku boleh bertanya nggak, Bu? Tanyanya Nora tuh. Oh, Nora nggak bakalan bisa jawab, cuma congornya doang yang gede. Nggak bisa itu, nggak ada ilmunya. Udah tanya dulu, Bu. Ada ilmunya itu, dia diurapi Roh Kudus. Dari mana? Roh kebenaran dia tuh. Nanti ujung-ujungnya berantem, tahu nggak? Makanya kau dekatin dia dengan adik gitu. Dia nggak mau dipanggil, dia katanya harus Neng. Nyudah Neng gitu. Nanti aku neng kau, kau asumsi lah kau sama aku kau bodas. Kan?
Nah ini. Makanya nggak mau ngobrol, nggak mau aku ngomong sama si Nora. Itu aku ini, Asia aku ini. Aduh, Nora kak jangan gitulah kak. Baiknya dia kak. Iya bu, langsung main. Aduh, ya aku pun kayak gitu. Janganlah kok botolnya maksimal bang. Tuh Nora, di mana kita ketemu dulu dek? Kenapa kau? Kau udah potong kulitmu kau. Jangan udah sama kau dengan Yesus. Kau udah sama panjangnya kau jumpa aku. Jangan kayak gitu. Wah, nggak boleh gitu Bu Nora. Jangan. Aduh ya Allah. Sekarang aku mau nanya Bu Nora, dulunya Kristen kan? Bu Nora. Dek, neng. Mak neng nong. Jangan panggil aku neng. Kau pikir saya orang Jawa kau? Kau dibilang neng, dibilang ibu marah kau, dibilang ibu neng marah kau. Jadi kamu manggil apa? Udah cepatlah apa yang kau tanya? Kau jangan sita kali kau di sini kau cepatlah. Dulu kan Neng Nora kan Kristen ya. Gak usah kau panggil aku neng monyong. Kau panggil aja nama aku. Oh Nora. Woi lama-lama kalian kok kalau Islam mualaf loh dia nanti kak dilamarnya kok kak. Iya lama-lama pelamar ini benar. Ketemu aja dulu. Kau hafal dulu Al-Baqarah itu. Baru bisa pelamar saya. Al-Baqarah itu hafal. Jangan terjemahnya, Arabnya langsung kau. Kasih kesempatan aku ketemu sama bisa jadi dia masuk Islam gara-gara kau kak. Nikahin kau. Bertahu. Dinikahinnya kau. Kau PDK kau muncung kau tuh loh. Kalau kau ngomong ngaca kau pikir kau tuh. Monyong nomor berapa kau? Kadang-kadang suka marah. Apa yang cinta kau cepat aku tanya. Oh iya. Ya oke lah. Beralih agama di saat umur berapa dan kenapa gitu? Umur 20. Dan kenapa? Nah mulai nanya. Oh ini berubah ya roomnya dari diskusi jadi PDKT ya. Tanya sama dia, muntah pula dia tuh. Bang Jibril sorry bang, itu kan itu Bu Nora itu mau ketemuin, jadi sabar dulu bang ya, sebentar aja. Oke. Itu terus kenapa Bu Nora? Karena saya mau kawin sama Yesus. Kenapa kau? Nggak suka kau? Amin. Ya udah, aminkanlah. Tapi kalau doa kau mana pernah dijabah? Doa orang kafir kok. Terus dari Kak Nora, mana tahu dia masuk Islam gara-gara kakak lo kak. Inilah apanya Kak Nora ini, Ibu Nora ini. Diam kau, memang orang Batak kan biasa keras gitu ngomongnya, bukan berarti jahat. Kau pun kayak gitu dari tadi. Coba kau bagus dari tadi. Dari dulu nih Bu Nora ini. Udah gini loh. Aku mau kentut dari tadi, ku tahan kentutku. Oh jadi karena enggak serius kenapa? Tanya dulu Bang Atlam. Bang Atlam teruslah dulu. Kenapa? Tunggu aku serius nih. Aku dulu nanya dulu serius. Tanya dulu. Apa alasanmu tetap jadi Kristen Bang Atlam? Aku ada 2 ayat yang ku pegang ya Bu ya. Sekalipun badai apapun aku tetap pilih Yesus ya. Yesus berkata begini. Yang saya ucapin tadi, pergilah ke seluruh penjuru bumi, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Kudus. Oke? Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Karena orang yang pernah ke surga lah yang bisa membawa umatnya ke surga. Yang kedua. Oke, diam dulu, selesai. Pertama, Yesus perintahkan jadikanlah bangsa jadi apa? Muridku. Abang ini muridnya atau penyembahnya? Kalau udah muridnya Bu, artinya udah pengikutnya. Nah, macam mana abang mau belajar sama Yesus? Kutanya. Belajar sama Yesus. Gimana mau jadi? Kan jadi muridnya kan, berarti belajar sama dia kan? Murid dalam arti Bu. Dalam arti apa murid? Bukan berarti dijadikan murid sebenarnya, tapi pengikutnya juga itu Bu. Terus berarti bohong-bohong? Bu, murid maksudnya sebagai pengikutnya, artinya ngikut dia. Apa yang abang ikuti dari Yesus? Menuruti perintah dia, menuruti ajaran dia, itu dia. Apa perintahnya yang abang ikuti?
Apa perintahnya yang mengikuti? 1. Baptislah. Ya, apa? Pembaptisan. Mana Yesus pernah membaptis? Dalam nama siapa dibaptis? Coba tanya. Dalam nama siapa dibaptis? Iya, Yesus yang dibaptis. Pernah nggak dia membaptis? Pertanyaanku, dalam nama siapa membaptis kata Yesus? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku tanya siapa nama Roh Kudus? Oh, kalau itu Roh Kudus. Nah, coba tengok dalam kitab Anda, siapa murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Siapa? Satu saja murid. Coba carikan ayatnya. Kalau ada yang membaptis dalam nama Yahweh, Yesus dan juga Roh Kudus, coba. Kata kalimat itu Bu datang setelah Yesus bangkit ke surga. Sebelumnya tidak ada katanya kalimat abang itu. pengikut Yesus. Ini kayak mana ini? Abang dibaptis dalam nama siapa kemarin? Dalam nama Yesus. Yesus suruh baptis dalam nama siapa? Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus? Siapa nama Roh Kudus? Kalau nama Bu, aku nggak tahu siapa nama Roh Kudus itu. Berarti siapa dikasih tahu Yesus nama Roh Kudus? Karena aku nggak mau berasumsi. Karena nggak ada diayatkan. Berarti Yesus kasih tahu nama yang nggak ada berarti. Baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi nama Roh Kudus nggak dikasih tahu. Kalau nama anak ada Yesus. Nama Bapak siapa? Kalau Ibu bahas ke situ. Katanya gini loh, katanya Anda pengikut Yesus, perintah Yesus, jadikan semua bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, nama Bapak siapa? Sang Sumber. Namanya siapa? Sang Sumber namanya? Allah lah, itu kalian langsung. Mana nama Tuhan? Tunjukkan sama aku kalau nama Bapak Allah. Allah Bapak itu Bu. Katanya Allah jabatan, kok nama? Ada. Nama ditanya. Kata Yesus, baptislah dalam nama. Nama. Bukan dalam gelar, dalam nama Bapa. Nah jelas nama Bapak siapa? Sebutkanlah. Dalam nama Yesus, Yesus. Dalam nama Roh Kudus. Siapa nama Bapak? Siapa nama Roh Kudus? Katanya pengikut Yesus. Inilah kadang-kadang malesnya orang Kristen ini ngaku-ngaku aja pengikut Yesus. Terlalu maksudnya Bu Rifa nama Atlam. Kalau dibilang nama harus benar-benar nama gitu. Sang Sumber. Kalau begitu nama palsu. Berarti waktu doa Bapa kami, Sang Sumber kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Bu, Allah itu kami panggil juga Bapak, Sang Bapak, Allah Bapak. Bapak enak kali kau. Lanjut. Itu kan bagi kami. Kami selalu mengatakan Allah Bapa yang di sorga. Bapa yang di sorga. Gitu. Sang Sumber. Abang tuh ndak konsisten. Kenapa kalian itu ndak bisa konsisten? Karena ajaran gini, Bu. Tidak berdasar. Bentar dulu, aku ngomong. Kenapa aku kasih pertanyaan seperti itu? Jadi tahu tidak definisi kebenaran? Definisi kebenaran itu contohnya begini ya. Si Nora ini bilang aku istri Yesus. Si Nora ini ketika mengklaim dia istrinya Yesus, itu belum bisa dikatakan perkataan benar, tapi adalah klaim. Si Nora bisa dikatakan benar kalau klaimnya betul-betul terjadi dengan bukti-bukti bahwa dia ijab kabul dengan Yesus. Ada saksi, ada mahar, ada penghulu, ada surat nikah. Si Nora bisa dikatakan benar kalau dia betul-betul membuktikan pernikahannya dengan Yesus. Sama dengan Anda bilang bahwa Anda pengikut Yesus. Maka saya tanya, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Terus Anda jawab, saya dibaptis. Nah saya tanya, apa perintah Yesus tentang baptisan? Kata Yesus, baptislah dalam nama, dengar ya, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nama Bapa siapa? Sekarang Bu, kalau didefinisikan nama itu bisa nama itu adalah proper name. Proper name itu nama, beda dengan gelar. Kayak Jibril. Jibril ini nama, gelarnya adalah bapak, gelarnya om atau adik
atau gelarnya sebagai suami. Nah, itu gelar. Itu namanya generic name. Ya, kalau nama itu Jibril, Nora atau nama. Sekarang ku tanya, ketika Yesus perintahkan Anda dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Kudus, Atas. kalau nama Jangan dibilang Putra dalam nama. jelas. Atas nama Bapak, jangan dalam nama. Ya udah, atas Bapak. nama pertama. Atas nama Putra siapa? Yesus. Pandainya, pintar. Nah, Nama terus? Bapa siapa? Nama Bapa? Allah Bapak. Kalau orang Kristen bilang Allah Bapak. Nah, terus? Itu nama atau generic name? Bu, nama itu bukan berarti tertuju nama. Apa itu arti nama? Kan di Arti sana nama apa? dikatakan Coba atas coba. nama. Arti nama. Iya, atas nama. Nama Putra tadi Atas ada nama pintar berarti bukan jawabnya. Bukan berarti apa? Aduh. Tadi Anda pintar menjawab. Nama Putra siapa? Yesus, pintar. Nama Bapa siapa? Allah Bapa. Nama Roh Kudus siapa? Kalau ibu mendefinisikan yang di ayat itu, kata nama itu langsung tertuju ke Kalau gitu ngapain ente jawab tadi Yesus? Giliran nama Putra ente jawab Yesus. Nama Roh Kudus siapa? Ente yang jawab. Ente pula yang bingung. Ngadi-ngadi ente. Cumananya gini loh, kita tuh tidak butuh orang pintar, kita butuh orang jujur, Bang. Jangan menipu diri sendiri. Anda bilang bahwa Anda mau mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus. Saya tanya, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Baptis. Yesus perintahkan apa? Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, nama Putra tahu Yesus, nama Bapa nggak tahu, tapi dikatakan Allah Bapa. Nama Roh Kudus siapa? Bu. Bu. Sekarang gini, Ibu namanya. Aku apa nih? Kalau dibilang atas nama bangsa Indonesia, kalau bangsa ini kan banyak orang, Bu. Atas nama bangsa Indonesia. Nah, terus kata apa ya itu? udah Indonesia. Tapi kan bangsa banyak ini orang di namanya situ. Indonesia. Tapi kan banyak itu. Ya, itu merujuk ke apa bangsa Indonesia? Merujuk kepada apa? Keseluruhan bangsa Indonesia. Nah, kalau Yesus perintahkan merujuk kepada siapa? Nah, kan berarti itu atas kekuasaan dia. Kekuasaan Kalau Allah begitu itu. Putra, kenapa Yesus? Berarti ibu tuh nggak percaya dong bahwa Isa itu aja. bahwa Kenapa Allah itu ya? tidak bisa memisahkan firman-Nya dengan rohnya. Kenapa ya? Ya kan? Gini loh. Kenapa kok menipu diri sendiri tuh kayak bangga aja gitu? Sekarang ibu tanya. Ditanya nama Putra, dijawab Yesus. Sekarang saya tanya ibu. Nama Allah Bapak, bentar dulu. Saya di sini sedang tidak berminat debat kusir. Saya lagi menikmati santai kayak di pantai. Saya hanya ingin membuktikan bahwa Anda menipu diri sendiri. Tadi Anda yang jawab. Nama Putra siapa? Yesus. Kalau Putra punya nama, Bapak punya nama tidak? Nggak punya. Berarti Tuhan Bani Israel nggak punya nama. Berarti kalau ibu bisa mendefinisikan bahwasanya ibu itu nggak percaya bahwa Allah itu punya kuasa memisahkan rohnya bukan dengan firman-Nya. Kalau ibu bahas seperti itu, mendefinisikan. aduh, berarti ibu nggak percaya dong. Anda ini ketawa kenapa? Ya iyalah, ibu terlalu bertanya di tiga hakikat itu. Berarti ibu nggak percaya bahwa Allah ibu percaya itu dengan bisa omongan Anda dirinya itu. dengan rohnya. Iya kan? Artinya Tuhan Anda berpisah rohnya dengan dirinya. Dia punya kuasa mau memisahkan mau enggak, itu dia punya kuasa. Berarti yang uno substansi tria persona non separatis itu bohong. Anda tahu tidak artinya uno substansi tria persona non separatis? Kalau bahasa lain Bu, ibu saya nggak ngerti bahasa Sunda saja. Ya udah, sini saya kasih tahu. Una substansi, satu substansi, tres persona, tiga pribadi, non separat, tidak terpisahkan. Nah, Anda bilang Yesus memisahkan diri dengan Roh Bapa. Katanya tak terpisahkan nih. Memisahkan diri, bukan ibu itulah terlalu. Allah itu punya kuasa, berkuasa dia. Makanya aku tanya, berarti Allah ibu nggak berkuasa, nggak bisa memisahkan dirinya sama berkuasa itu harus memisahkan diri gitu. Kan gitu. Jadi ibu jangan melebihi ngomongan ibu gitu loh. Tuhan Anda berkuasa tidak untuk
Iya, berkuasa dia berubah menjadi iblis, bisa nggak dia? Udah aku bilang dia berkuasa. Bisa jadi iblis dia. Nah sekarang ibu tanya, Allah ibu bisa nggak berkuasa menjadi batu, bisa nggak Allah ibu? Allah saya tidak pantas menjadi batu karena dia berkata bahwa dia adalah Tuhan. Bukan masalah pantas atau tidaknya, bukan masalah pantas atau tidaknya, tapi punya kuasa. Ini masalah Tuhan saya berkuasa, ngapain dia jadi batu? Bisa berkuasa nggak dia? Bisa nggak dia memisahkan dia ngapain? Menjadikan nih apapun? Ya. Anda bisa nggak makan tai Anda? Ah, udah salah ibu. Saya tanya, Anda bisa nggak makan tai Anda? Udah salah ibu. Kenapa nggak jawab? Anda bisa nggak makan tai Anda? Ya, udah lari kan. Nah ini, ketika Tuhan itu Anda katakan jadi batu, Tuhan berubah menjamar menjadi makhluknya. Ini merusak esensi ketuhanan. Karena Tuhan yang tadinya entitas yang mulia berubah menjadi makhluk, itu menciderai kemuliaannya. Sama, Anda bisa enggak makan tai dengan tangan Anda? Saya tanya. Bukan kealahan. Kenapa tidak mampu menjawab? Tapi firmannya, Bu. Firmannya. Firmannya apa? Firmannya bisa dipisahkan dari dirinya. Ibu itu yang harus dipahami, bukan sang sumber. Firmannya berpisah dari dirinya. Oke. Kalau firman Tuhan berpisah dari Tuhan, berasumsi banget Bu Ibu. Apa kemudian? Males kita diskusi gini kalau terlalu banyak asumsi, males. Kok yang ngejawab dari tadi kamu loh? Saya cuma mempertanyakan loh. Saya tanya, Tuhan kamu berkuasa enggak jadi iblis? Bingung. Mulai keluar dari mobil. Kamu malu, tapi nggak punya malu sih. Itu Bu, kalau begitu Bu, kalian bahas. Contohnya ya, kalian bahas itu. Kalian nggak terima itu 3 akad, berarti intinya apa ini? Tidak terima orang mabuk. Percaya bahwa Allah kalian itu berkuasa, Bu, bisa memisahkan dirinya dengan firman-Nya. Kenapa gitu. Tuhan harus memisahkan dirinya? Berarti perkataan Anda itu bertentangan dengan sekarang gini Bu. Kenapa lah ini kok sekarang gini pula? Satu-satu selesaikan apa? Oke. Nah sekarang aku tanya, kau berkuasa enggak makan tai? Bisa enggak kau makan tai? Bisa enggak kau makan tai? Kalau aku kan berkuasa, kalau aku mau, aku akan lakukan. Bisa enggak kau makan tai? Aku berkuasa, kalau aku mau melakukan, lakukan. Mau enggak kau makan tai? Itu saya nggak mau makan karena aku belum saatnya. Kutanya dulu, aku nantinya mau nggak kau makan tai? Gimana sih? Ya mau nggak kau makan tai? Kalau saya masih bisa makan nasi ya saya nggak bakal makan tai. Nah kau aja bisa memilih, kok Tuhan pula kau bilang harus jadi batu, harus jadi manusia, harus jadi mati, harus jadi bangkai. Aduh. Inilah kalian. Giliran diri. Aduh aku nggak suka orang lagi menyela lagi. Tak kemana-mana kau lari. Giliran diri kau hindari dari penghinaan. Giliran Tuhan kau hinakan, kau bilang Tuhan kau bisa jadi batu. Kurang ajar. Makanya aku bilang betul kata Yesus, bani anjing kalian merendahkan Tuhan. Kalian kita memisahkan berkuasa memisahkan dirinya dengan roh firman-Nya Bu. Dengarkan orang ngomong dulu. Apa ini? Berarti Yesus dengan Bapa terpisah. Berarti Yesus dengan Bapa terpisah. Oi. Nggak sehat diskusi sama ibu-ibu. Kok nggak sehat? Aku udah bagus, pelan-pelan. Jiwamu yang nggak sehat. Kutanya, kalau memang Bapa dan Anak terpisah, maka kau akui bahwa Yesus dan Roh Allah itu terpisah, betul? Maka gagallah konsep Trinitas yang dibangun oleh bapak-bapak gereja. Una substansi tria persona non separati itu. Orang Bu ya, dengar Bu ya. Apa? Sebagian orang Kristen mengatakan apa? Ya, kenapa Nabi Isa tidak pernah orang Kristen bahas-bahas bisa? Ya dengar dulu, Yesus ya, aku bawa ke Yesus. Putar-putar di ini tadi lu. Kenapa Yesus itu di saat di bumi? Kenapa dia nggak berbicara langsung dengan Allah Bapa? Itu pikirin. Apa? Kenapa Yesus itu tidak berbicara langsung? Kenapa Allah tidak berbicara langsung dengan Yesus di saat emang aku Tuhan? Bumi? Hah? Apa? Mana aku tahu? Aku nggak peduli. Kenapa? Karena ibu nggak percaya bahwa Allah itu
nggak berkuasa, nggak bisa memisahkan dirinya dengan firman-Nya, karena ibu Iya, aku tanya, Tuhan berarti berpisah. Berarti Nah, ini kayaknya udah repetitif nih, udah nggak ada substansi. Udah Kita sih, ganti udah ini Uni sama Azi aja, Uni sama Azi. udah terguncang sih, udahlah. Turun ya. terguncang karena ibu nggak Udah kasihan aku nengoknya, udah hancur babak belur udah. Anjir, besar itu bang. Ya, ini saya lagi seru game. Oke. Selamat malam Bang Aze. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang Cerape. Oke, selamat malam Bang, temenin Belova. bentar, 15 menit. Oke, ini saya berarti mesti save game. Habis itu Alt F4. Nanti malam kita sambung lagi. Sekarang jam 11.44. Oke. Bang, tadi lu hilang satu lagi. Oke, Bang Aze. Iya. Iya. Non muslim memang ya? Iya, non muslim. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Habis itu ada yang mau ditanyain? Ada topik yang mau diangkat? Atau ada yang mau ditaarufin? Atau ada yang mau diajak berantem di sini Bang? Silakan. Enggak. Kita di sini damai-damai aja Bang. Mantap. Kita jadi diskusi santai-santai aja Bang ya? Iya. Tapi tadi saya menarik nih Bang, saya dengerin Uni ngobrol sama Bang, siapa tahu tadi. Soal Tuhan bisa jadi siapa, bisa jadi apa aja Bang. Iya. Abang percaya itu Bang? Saya memiliki pemahaman bahwa ini saya tidak bicara tentang Tuhannya siapa ya. Entah itu Tuhan Kristen atau di dalam Muslim atau di agama lain. Tapi kalau saya bilang, saya memiliki pemahaman bahwa Tuhan mau jadi apa itu bisa, tetapi kembali kepada kehendaknya. Apakah dia menghendaki atau tidak? Itu sih. Tapi balik lagi ke hakikatnya nggak sih Bang? Apa? Tapi kembali lagi ke hakikatnya nggak sih? Iya, saya bilang. Jadi apapun Allah itu bisa jadi apa saja, tapi kembali kepada hakikatnya ataupun kembali kepada kehendaknya. Dia menghendaki. Bukan maksud saya kembali ke hakikatnya dia bisa jadi apa aja. Kalau dia maha suci berarti dia nggak bisa jadi tai kucing. Hakikatnya dia maha suci, dia nggak bisa jadi tai kucing. Itu sudah menjadi bukan lagi harta menawar ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci dan artinya mulia Pak. Nah, arti maha itu kan berarti tetap kan, nggak bisa berubah-berubah kan. Benar. Nah, jadi dia kalau dia bilang dia maha suci, berarti dia terbatas dengan kemahaannya. Berarti dia nggak bisa jadi tai kucing. Betul? Ya, maksudnya kalau saya memakai pemikiran sederhana, untuk apa Allah jadi tai kucing serendah itu? Berarti dia memang maha suci. Mestinya dia itu tadi hakikat dia memang maha suci, maha pencipta. Dia nggak bisa jadi ciptaannya, betul nggak? Benar. Nah, ini jadi Yesus itu siapa Bang? Kalau Tuhan. Kalau kita perspektif kita Tuhan itu maha besar, maha suci, maha pencipta, nggak pernah sedetik pun dia nggak menciptakan. Ya. Jadi ini abang menanyakan dalam perspektif Alkitab lah ya. Kita nggak usah ke Alkitab kayaknya Bang. Tapi abang keimanan abang aja, keimanan abang aja. Yang menceritakan tentang cuma di Alkitab Yesus diceritakan. Berarti ini Alkitab lah. Keimanan, karena saya nggak mau letterlet, karena kalau iman Kristen. Iya. Karena kalau mau ke letterlet nanti saya bedah kitab sucinya rupanya bahasa Yunani, ditulis di abad keempat, 300 tahun setelah kejadian, nanti ribet di sana kita. Lebih bagus keimanannya aja, gimana Pak? Kalau di dalam, tapi boleh sedikit kan Bang saya sampaikan kan? Boleh dong. Dari iman Kristen yang mungkin sebagian mengerti dan hal ini diketahui, bahwa tadi abang bicara tentang Yesus ya, siapa Yesus itu ya? Kan kita tadi udah setuju nih Tuhan tuh kalau maha pencipta. Jadi, dia nggak menciptakan. Kalau di secara sederhana mungkin susah untuk dimengerti, tapi secara iman dalam iman Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi orang Kristen. Itulah besar singkatnya.
Nah itu gimana? Sementara kita udah setuju tadi kalau Tuhan itu maha suci, maha besar, nggak pernah kecil, habis itu maha pencipta, nggak pernah jadi ciptaannya, habis itu maha suci, nggak pernah kotor, habis itu. Kok bisa abang nabrak logika? Nggak perlu dikai kucing, tapi merujuk kepada Yesus tadi, kami mengimani bahwa Dia Tuhan, seolah-olah dengan abang memperspektifkan bahwa saya menabrak logika saya sendiri, bahwa di dalam iman Kristen bahwa Allah itu adalah Allah yang satu, ya, yang satu, dan kami mempercayai bahwa mengimani bahwa Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Itulah Dia dalam wujud yang dikenal adalah Yesus Kristus itu. Dan mengapa Dia jadi manusia? Untuk apa? Karena dalam secara singkat dalam iman Kristen bahwa itu semua itu karena ada sebuah visi dan misi yang Allah kerjakan untuk karya besar bagi dunia atau manusia yang berdosa ini. Itu secara singkatnya sih, Bang. Jadi abang, saya tetap nggak dapat nih bang. Kita tadi setuju kalau Tuhan itu Dia maha suci, maha besar, nggak pernah sedetik pun kecil, nggak pernah kotor, nggak pernah jadi ciptaannya. Terus tiba-tiba di satu sisi lagi abang bilang, oh ciptaan yang namanya Yesus ini ya Tuhan. Ya, jadi di dalam pribadi Yesus itu adalah sebuah pribadi dari hakikatnya Allah yang sedang melakukan peran. Atau kalau secara sederhananya ya, dia dalam tokoh dia melakukan sebuah pekerjaan di dalam dunia ini. Jadi mengapa jadi manusia? Secara singkat adalah secara sederhana bahwa kalau Allah langsung turun ke dunia dalam wujud kealahannya, maka manusia ini tidak akan sanggup melihat kemuliaannya. Makanya Allah berinkarnasi. Jadi dia perlu merendahkan diri lah gitu ya. Benar. Nah tapi kan tadi kita setuju bang kalau Dia itu maha besar, maha suci. Makanya di dalam pemahaman iman Kristen bahwa bahwa Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Tuhan yang rela mengosongkan dirinya, yaitu mengambil rupa manusia. Untuk apa? Karena disitulah kami untuk menebus dosa gitu ya. Ya, karena di dalam imannya, di dalam perspektif iman Kristen bahwa selain Allah itu adalah maha kuasa, maha adil, Dia maha kasih. Itulah titiklah maha kasihnya bagi dunia. Nanti nabrak nih abang. Nanti mengosongkan dirinya gitu. Nanti abang nabrak nih kalau dia abang bilang. Nah gini, ini pemikiran abang dan teologi abang ya. Abang bilang Dia maha kasih, makanya Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri untuk menebus dosa. Bukannya kalau Dia lebih kasih itu maafin aja ya dosa itu ya? Bukan menebus dosa, tapi jadi Dia ngapain itu turun? Dari dosa. Iya, menebus dosa manusia, menebus manusia dari dosa. Ini salah bang. Menebus manusia dari dosa. Dosa nggak pernah ditebus. Karena ini bang. Jadi gini, saya langsung jawab ya pertanyaan abang tadi. Enggak, kalau Dia memang kasih, kenapa nggak dimaafin aja bang? Iya, saya jawab. Karena Allah itulah Allah yang konsisten. Jadi di dalam hukum Allah kita mengetahui bahwa, dan di dalam Alkitab juga bahwa dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, bahwa manusia itu adalah ketika dia berdosa harus dihukum, dan terbukti di dalam kejadian atau di dalam peristiwa Nabi Adam dan Siti Hawa ketika mereka melanggar perintah Allah itu, maka tidak ada sebuah toleransi. Allah menghukum mereka, membuang mereka dari, kalau mungkin dipaham orang Muslim, dari taman surga itu, tapi kalau di iman Kristen di taman Eden. Padahal tolong bang, maaf, tolong dipisahin bang. Karena abang tadi Siti Hawa itu Islam, abang Eve.
Bukan Hawa. Hawa itu kan Enggak, dalam bahasa kami Hawa, Bang. Eve. Kami Hawa. Oh, translate-nya Hawa juga ya? Hawa. Oh, oke. Oke. Lalu padahal sebelumnya, sebelum mereka melakukan pelanggaran itu, kita ketahui bahwa beribu-ribu amal ibadah yang mereka lakukan itu mereka itu manusia suci sebelumnya. Tetapi hanya dosa hilaf itu tidak bisa ditoleransi. Berarti memang benar upah dosa adalah maut. Lalu mengapa tidak dengan memaafkan saja? Karena itu udah menjadi ketetapan Allah sendiri bahwa manusia yang berdosa itu harus dihukum. Untuk itu. Jadi maha dendam juga ya, nggak bisa langsung diampunin ya? Bukan maha dendam, Bang. Ya nggak mau dimaafin kan, abang bilang kan dia konsisten. Jadi kalau lo bikin dosa nggak bisa saya ampunin, mesti dihukum sampai ke bawah-bawahnya, sampai ke. Kalau aku sekarang berbalikan sama abang sekarang, abang secara lah, abang tidak meyakini atau tidak sepaham dengan iman yang saya sampaikan ini. Lalu abang sekarang meyakini bahwa dosa abang ini sudah diampuni Allah. Iya, karena saya yakin Tuhan saya maha pengasih lagi maha penyayang, Bang. Berarti semua maaf kata ya, orang-orang yang seperti orang abang ini dengan iman orang abang ini sudah benar-benar menjamin kehidupannya itu. Kalau saya bertaubatan nasuha, itu artinya saya bertaubat dan nggak mengulangi lagi, dan saya Islam dan mengikuti 5 pilarnya. Saya yakin, karena saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu dia maha pengasih lagi maha penyayang. Oke lah, itu saya tidak mau menyinggung paham orang abang, tapi kalau saya sedikit mengomentari bahwa saya pun bisa berargumen bahwa lebih mulia mana kita dengan Nabi sebelumnya, Nabi Adam, manusia pertama yang beribu-ribu amal ibadah mereka. Tetapi tidak ada sebuah toleransi atas dosa hilaf mereka itu. Lalu apalah kita? Lalu kalau di Islam, Bang, Nabi Adam itu sebelum diciptakan itu memang akan menjadi khalifah di bumi, Bang. Jadi memang tugas dia memang menjadi khalifah